Nah, inilah yang menutupi sistem perakaran pada tanaman cengkeh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali berada di kebun cengkeh kita. Dan untuk hari ini kita akan membagikan pengalaman tentang bagaimana merawat tanaman cengkeh. Dan untuk itu jangan lupa supportnya dengan cara di like dan di subscribe. Dan saya doakan semoga yang sudah like, yang sudah subscribe, semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya bertambah dan berkah dunia akhirat. Amin. Oke, pada kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang tanaman cengkeh yang sehat. Karena tentunya untuk menunggu hasil atau produksi yang maksimal ya, kita membutuhkan tanaman cengkeh yang sehat ya. Untuk mendapatkan tanaman cengkeh yang sehat, tentunya kita perlu memperhatikan tentang kesehatan dari tanaman cengkeh itu tersendiri. Di sini kita mau membahas tentang sanitasi pada tanaman cengkeh. Ya, kalau kita melihat arti dari sanitasi itu adalah bagaimana menjaga kesehatan lingkungan ya, agar elemen-elemen yang ada pada lingkungan kita atau sekitar kita sehat. Begitu pula juga dengan tanaman cengkeh. Ketika tanaman cengkeh itu tidak bersih, tentunya tidak sehat dan hasilnya tentunya tidak maksimal. Nah, di sini saya mau memperlihatkan ada beberapa contoh tanaman cengkeh saya yang kurang sehat. Ciri-cirinya ya, salah satunya adalah mati ranting dan ya perkembangannya kerdil dan daunnya tidak rimbun ya. Itulah salah satu ciri-ciri cengkeh yang tidak sehat. Kita mau melihat seperti apa kondisinya dan bagaimana cara melakukan agar kita memberikan perlakuan, yaitu sanitasi, agar menjaga tanaman cengkeh kita dari hama maupun dari penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi kesehatan dari tanaman cengkeh kita. Oke, kita lihat langsung yang ada di belakang saya dan ada di depan situ, dan bagaimana cara mengatasinya. Maka ikuti terus video ini. Inilah dia teman-teman penampakan tanaman cengkeh mati ranting ya. Ranting-rantingnya mati dan kering dan daunnya tidak rimbun. Ada beberapa pohon ini teman-teman. Di sini juga dan ini juga. Berbeda dengan tanaman cengkeh yang ada di sana. Yang di belakang sini kelihatan rimbun teman-teman. Ini rimbun dan gelap. Ini di bulan Februari ini, sudah masuk awal Maret ini, sudah bergagan dan kita lihat mudah-mudahan buahnya banyak ini teman-teman. Kalau kita sangat gelap. Dan kita kembali ke pembahasan tentang tanaman cengkeh yang kurang sehat ini seperti ini, dan sanitasi apa yang harus kita lakukan. Jadi sanitasi itu ya, seperti kita ketahui bagaimana menjaga kesehatan yang ada di sekitar tanaman cengkeh kita agar sehat. Ini kalau kita melihat, padahal ini kita di video sebelumnya kita berikan perlakuannya bagaimana merawat cengkeh itu yang mati ranting. Kita sudah taburi puradan dan memang kita lihat ciri-cirinya ya, sehat ini teman-teman, sehat batangnya, cuma kelihatan mati ranting. Nah, di sini kita mau perhatikan ternyata penyebabnya yang ini teman-teman. Bagaimana kita memberikan sanitasi ya. Rumput ini terkuat ya, seperti ini teman-teman. Kalau di kebun kalian ini sudah menemukan rumput-rumput seperti ini, jenis pakis ini ya. Pakis ini kalau bisa dibersihkan total ini, karena ini bisa mempengaruhi tanaman cengkeh tidak sehat, dalam artian ya mati ranting dan ya tidak rimbun. Seperti itu temuan kita di kebun cengkeh ya, karena rata-rata yang banyak rumput seperti ini seperti itu ciri-cirinya atau menyebabkan tanaman cengkeh kita seperti itu. Nah, ini karena mengganggu sistem perakaran. Kalau kita lihat ini rumput yang tadi ini ya, pakis ya, berbeda ya. Ada dua jenis itu pakis, ada yang berdaun sempit ya, dan ada yang lebar. Kalau yang lebar ini lapis lilinnya sangat
tebal ini. Dan susah juga dibersihkan. Kita sudah membersihkan dengan menggunakan racun kontak, dengan kita campur dengan perekat. Nah, jadi kita mulai dari mana ya? Ini teman-teman, rumput-rumput seperti tadi itu ya, pakis yang berdaun lebar itu ya, dia ini akarnya itu tebal ini teman-teman, ini akarnya, sehingga mempengaruhi sistem perakaran situ pada tanaman cengkeh kita. Apalagi kalau di musim hujan kita tidak melakukan sanitasi ya. Ini dia teman-teman, akarnya ini tebal. Ini akar apa namanya ini dia teman-teman. Nah, inilah yang menutupi sistem perakaran pada tanaman cengkeh kita, jadi bisa membuat tanaman cengkeh kita terkena jamur dan lain-lain. Karena ini menyimpan air juga, tanaman seperti ini menyimpan air yang banyak, sehingga ya itu tadi tanaman cengkeh kita berulat akarnya ya, jamur dan berjamur. Sudah kita kasih peradar tapi masih seperti itu. Jadi saran saya, cara mengatasinya ya, kita gali seperti ini. Kalau di kebun cengkeh itu kita gali. Nah, ini karena apa namanya, rumput tadi ini. Kita gali seperti ini. Karena tanaman seperti ini, rumput ini memang sangat tebal ini akarnya ini teman-teman. Kita lihat ini. Merambat. Dia akarnya itu susah sekali mati. Dibuka agar ya tanaman cengkeh kita sehat. Kalau dia tidak sehat ya, inilah arti sebenarnya kenapa sanitasi itu penting pada tanaman cengkeh ya. Jadi biasanya itu kita gali seperti ini. Nah, ini kita terkuat ya, berjamur putih itu karena ya itu tadi akar serabut dari rumput yang tadi itu menutupi pada tanaman cengkeh kita. Jadi langkah pembersihannya adalah ya sudah direntes, kemudian kalau bisa dicabut, dan ini pohon atau akarnya ini kita bersihkan, kita gali sedikit nih teman-teman. Nah, ini sampai muncul sampai muncul akar besarnya ini. Pelan-pelan, kalau bisa jangan menggunakan benda tajam karena bisa melukai dari akar tanaman cengkeh kita dan membuat tanaman cengkeh kita stres ini teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kita munculkan akarnya. Nah, itulah yang saya lakukan di kebun ini. Dan kalau teman-teman punya solusi lain bagaimana mengatasi cengkeh seperti ini atau kasus yang berbeda di tanaman cengkeh kalian, bisa komentar ya. Ntar kita berbagi pengalaman. Dan untuk sementara ya, perlakuan yang saya lakukan yang seperti itu, menjaga sanitasi tanaman cengkeh kita. Selain dibersihkan, kita kemarin sudah bersihkan, dan itu kita munculkan akar-akarnya. Ini tebal sekali teman-teman, tebal, sangat tebal akar-akar serabut seperti ini, agar sirkulasi oksigen dalam akar ini bagus, sehingga pembuahannya merata dan pertumbuhan daunnya lebat, sehingga tidak menggunakan mati ranting ini. Kita gali nih teman-teman. Kemudian terakhir kalau sudah dibersihkan begitu, kita beri pupuk POC. Videonya sudah saya upload cara membuat pupuk POC teman-teman, pupuk organik cair. Nah, ini kita lihat ini. Kalau kita munculkan seperti ini, insya Allah tanaman cengkeh kita akan sehat. Ini beberapa bulan yang lalu kita sudah bersihkan seperti ini, dan hasilnya ya ini. Nah, dia lebat dia ini teman-teman. Nah, lebat dan tidak mati ranting dan rimbun.